Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman siang hari ini? Ya, kakak harap kabar teman-teman siang hari ini baik-baik saja ya. Nah, oke. Siang hari ini kakak akan menyampaikan layanan yang ketiga dengan tema malas belajar. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar mengenai pengertian dari malas dan belajar, kemudian faktor malas belajar, kemudian akibat yang ditimbulkan dari malas belajar, dan yang keempat, cara mengatasi masalah belajar. Oke, sudah siap semuanya? Ya, mari kita simak. Malas belajar. Sebelumnya ada yang tahu definisi dari malas atau definisi dari belajar? Oke, mari kita lanjutkan. Malas. Malas adalah suatu perasaan di mana seorang akan enggan melakukan sesuatu. Nah, karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian belajar, menurut Wegulo tahun 2002 merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Oke. Selanjutnya, faktor masalah belajar. Ya, di sini akan kita bahas ada 4 faktor dari masalah belajar. Yang pertama, tidak menyukai pelajarannya. Nah, alasan seseorang malas belajar yaitu karena tidak menyukai pelajaran tertentu. Misalnya, pelajarannya dirasa terlalu sulit, terus materi yang dirasa terlalu membosankan, atau mungkin suasana kelasnya yang dirasa kurang nyaman atau kurang kondusif untuk belajar. Yang kedua, sulit berkonsentrasi terlalu lama. Nah, tidak banyak orang yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga mudah merasa bosan. Nah, tentu teman-teman sudah sering ya bersama Ibu Rina melakukan ice breaking. Nah, di dalam layanan BK, ice breaking bisa bermanfaat untuk mengembalikan konsentrasi atau mengembalikan semangat dalam belajar. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa memberi saran kepada Bapak, Ibu guru seperti, Pak, Bu, untuk mengembalikan konsentrasi kita ice breaking dulu yuk atau gimana. Yang ketiga, terpapar gadget. Kita ketahui bersama bahwa teknologi itu memiliki dua sisi, yaitu positif dan negatif. Tentunya positifnya yaitu memudahkan kita dalam belajar, memudahkan kita memperoleh informasi. Namun, teknologi juga memiliki sisi negatif, yaitu mengakibatkan orang malas belajar. Misalnya, sekarang ini tentunya banyak anak-anak yang sudah memiliki gadget sendiri-sendiri atau masing-masing. Nah, namun gadget tersebut tidak dimanfaatkan untuk belajar, namun digunakan untuk mengumpulkan game-game. Jadi kalau mungkin orang tuanya melihat, oh anaknya megang gadget terus, oh mungkin sedang belajar, padahal sedang bermain game. Jadi gadget juga menyebabkan seorang menjadi malas belajar. Yang keempat, punya masalah pribadi. Nah, masalah pribadi terkadang mempengaruhi masalah belajar. Masalah pribadi itu seperti kondisi tubuh yang sedang drop atau sedang sakit. Nah, kadang seseorang sedang sakit itu menjadi malas belajar. Kemudian ada masalah dengan teman sekolahnya, atau juga mungkin ada masalah di keluarganya. Oke, selanjutnya akibat malas belajar. Nah, di sini ada 4 akibat malas belajar, yaitu mendapatkan nilai rendah, sulit mengerjakan soal, sulit menjadi juara kelas atau berprestasi, dan yang terburuknya adalah tinggal kelas. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan akibat malas belajar lainnya? Ya, mendapat nilai rendah. Karena malas belajar biasanya menyebabkan seseorang mendapat nilai rendah. Hal ini dikarenakan tidak mau belajar dan mengerjakan tugas. Kemudian, sulit mengerjakan soal. Nah, ketika malas belajar, baik sedang ujian atau tidak, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam mengerjakan soal latihan atau soal ujian. Kemudian, sulit menjadi juara kelas atau siswa berprestasi. Dengan adanya sifat malas yang terus-menerus dipelihara, akan membuat seorang sulit mendapatkan juara kelas. Dan ini yang paling buruk, yaitu tinggal kelas.
Karena terus-menerus malas belajar dan acuh tak acuh dengan nilai yang diperoleh akan mengakibatkan tidak naik kelas. Jadi, mulai sekarang teman-teman jangan malas belajar ya, karena nanti terburuknya adalah tinggal kelas. Selanjutnya, cara mengatasi masalah belajar. Teman-teman, ada yang tahu bagaimana cara mengatasi masalah belajar? Ya, oke. Cara mengatasi masalah belajar yang pertama adalah mencari tempat yang nyaman. Hal utama yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah belajar adalah dengan tempat belajar yang nyaman. Hal ini bertujuan untuk mengakibatkan atau membangkitkan semangat belajar. Misal, kalau di rumah lebih suka belajar di kamar, ya buat bagaimana kamar tersebut menjadi tempat paling nyaman untuk kalian belajar. Atau kalau suka belajar di sekolah, tapi di tempat-tempat yang sepi, maka cari tempat-tempat yang tidak banyak orang, misal seperti perpustakaan atau di UKS, karena kebanyakan tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat nyaman dan ideal digunakan untuk belajar. Yang kedua, membuat daftar tugas. Nah, buatlah daftar tugas untuk mempermudah mengerjakan tugas. Tempelkan daftar tugas tersebut di tempat yang sering kita lihat, seperti di kamar, karena kita akan ingat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi buat kemudian tempelkan di mana kita mudah melihat sehingga mudah untuk mengingat kalau ada tugas. Kemudian yang ketiga, kerjakan tugas yang lebih mudah terlebih dahulu. Mulailah mengerjakan tugas yang mudah terlebih dahulu. Misalnya, materi yang kita pahami terlebih dahulu. Jika sudah selesai, bisa beralih ke materi yang lebih sulit. Karena kalau kita mengerjakan apa yang sudah kita pahami, itu akan mempermudah atau mempercepat kita dalam menyelesaikan tugas yang kita miliki. Oke. Nah, kita telah berada di akhir materi. Terima kasih teman-teman telah menyimak materi yang kakak berikan. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan secara langsung. Atau nanti kakak akan memberikan lembar refleksi bagi teman-teman. Silahkan diisi dan tolong dikumpulkan. Selamat siang, terima kasih teman-teman.